PB Taxen Tax Updates. Pembatasan tanggung jawab. Informasi berikut ini hanya bertujuan sebagai bahan referensi dan tidak digunakan untuk pengambilan keputusan tanpa berkonsultasi dengan pihak profesional pajak yang tepat. Aspek pajak atas transaksi perdagangan aset kripto. Pemerintah telah mengatur peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto dan derivatif keuangan, dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 yang berlaku sejak tanggal 10 Januari 2025. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan pasal 44E ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, maka Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 yang bertujuan memberikan kepastian hukum terkait pengenaan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto sebagai aset keuangan digital yang dipersamakan dengan surat berharga, yang mulai berlaku sejak 1 Agustus 2025. Pertama, aspek pajak bertambah nilai atau PPN. A. Atas penyerahan aset kripto yang dipersamakan dengan surat berharga tidak dikenai PPN. B. Atas penyerahan jasa kena pajak atau JKP berupa jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE terutang PPN, yaitu sebagai berikut. 1. Penyelenggara PMSE yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan JKP tersebut. 2. PPN terutang dihitung dengan cara 12% dikali DPP nilai lain. DPP nilai lain adalah 11/12 dikali penggantian berupa komisi atau imbalan. 3. Bukti tagihan yang diterbitkan oleh penyelenggara PMSE atas penyerahan jasa penyediaan sarana elektronik untuk memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto ditetapkan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. C. Penyerahan JKP berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto oleh penambang aset kripto terutang PPN dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Penambang aset kripto yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan JKP tersebut. 2. PPN dipungut dengan besaran tertentu yang dihitung dengan cara 20% dikali 11/12 dikali 12% dikali DPP. DPP-nya yaitu penggantian berupa uang atas aset kripto yang diterima oleh penambang aset kripto termasuk yang diterima dari sistem atau block reward. 3. Penambang aset kripto merupakan pengusaha kena pajak pedagang eceran, sehingga dapat membuat faktur pajak sesuai ketentuan penyerahan kepada penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir. Dalam hal penggantian yang diterima oleh penyelenggara PMSE atau penambang aset kripto berupa 1. Mata uang fiat selain rupiah, maka dikonversikan ke dalam rupiah berdasarkan kurs KMK yang berlaku pada saat faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak seharusnya dibuat. Atau 2. Aset kripto, maka dikonversikan ke dalam rupiah berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh bursa, nilai dalam sistem yang dimiliki oleh penambang aset kripto, atau nilai penjualan aset kripto yang dilakukan sebelum batas waktu penyetoran PPN yang diterapkan secara konsisten. Kedua, aspek pajak penghasilan atau PPH. A1, penghasilan yang diterima atau diperoleh penjual aset kripto melalui sarana elektronik yang disediakan oleh penyelenggara PMSE dalam negeri, maka penghasilan penjual aset kripto merupakan objek PPH pasal 22 sebesar 0,21% yang bersifat final. Dengan ketentuan, 1. Penyelenggara PMSE yang merupakan pedagang aset keuangan digital wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPH terutang. 2. Berikut nilai transaksi yang menjadi objek pemungutan dan saat terutang PPH pasal 22. Untuk transaksi dengan pembayaran mata uang fiat, nilai transaksinya adalah nilai uang yang dibayarkan oleh pembeli aset kripto. Dan saat terutangnya yaitu pada saat pembayaran diterima penyelenggara PMSE. Untuk transaksi tukar-menukar aset kripto atau swap, nilai transaksinya adalah nilai masing-masing aset kripto yang diserahkan oleh para pihak yang bertransaksi. Dan saat terutangnya yaitu pada saat pelaksanaan tukar-menukar. Untuk transaksi aset kripto lainnya, nilai transaksinya adalah jumlah pembayaran yang diterima penjual aset kripto, dan saat terutangnya yaitu pada saat pembayaran penghasilan lain. 3. Penyelenggara PMSE wajib membuat bukti pemotongan dan atau pemungutan PPH unifikasi paling lama akhir bulan masa pajak yang bersangkutan, yang dapat berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan dan atau pemungutan PPH unifikasi.
Ketentuan di atas juga berlaku atas penghasilan yang diperoleh penyelenggara PMSE bertindak atas nama diri sendiri dari transaksi aset kripto melalui sarana elektronik yang disediakan oleh penyelenggara PMSE lain, serta atas penghasilan yang diperoleh penambang aset kripto selaku penjual aset kripto dari transaksi aset kripto melalui sarana elektronik yang disediakan oleh penyelenggara PMSE. Adapun terdapat pengecualian kewajiban PPh pasal 22 bagi 1. Penyelenggara PMSE tidak wajib memungut PPh pasal 22 jika A. Hanya memberikan layanan dompet elektronik atau e-wallet. B. Hanya mempertemukan penjual aset kripto dan pembeli aset kripto. Dan atau C. Tidak memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto. Walaupun dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22, penghasilan yang diperoleh penjual aset kripto tetap dikenakan PPh pasal 22 bersifat final dengan tarif 0,21% yang wajib disetor sendiri dan dilaporkan dalam SPT masa PPh unifikasi oleh penjual aset kripto. 2. Penjual aset kripto tidak dikenakan PPh pasal 22 jika A. Merupakan wajib pajak luar negeri atau WPLN yang berkedudukan di negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia dan hak pemajakannya tidak berada di Indonesia. Dan B. Menyerahkan surat keterangan domisili atau SKD dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B kepada penyelenggara PMSE. A2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penjual aset kripto melalui sarana elektronik yang disediakan oleh penyelenggara PMSE luar negeri yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22, maka penghasilan yang diterima penjual aset kripto merupakan objek PPh pasal 22 sebesar 1% yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Penyelenggara PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPh terutang. 2. Ketentuan nilai transaksi yang menjadi objek pemungutan saat terutang PPh pasal 22 dan kewajiban pembuatan bukti pemotongan dan atau pemungutan PPh unifikasi berlaku sama dengan penyelenggara PMSE dalam negeri dalam poin A1. 3. Jika penghasilan yang diperoleh penjual aset kripto telah dikenai PPh di luar negeri, maka PPh luar negeri tersebut tidak dapat dikreditkan terhadap PPh terutang di Indonesia. 4. Dalam hal penyelenggara PMSE yang ditunjuk tidak memungut PPh pasal 22 atau penyelenggara PMSE yang menyediakan sarana elektronik belum dilakukan penunjukan, maka atas penghasilan yang diperoleh penjual aset kripto tetap dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1% yang bersifat final dengan mekanisme disetor sendiri dan dilaporkan dalam SPT masa PPh unifikasi oleh penjual aset kripto. B. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penyelenggara PMSE dari penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi aset kripto merupakan objek PPh dengan tarif umum sesuai pasal 17 Undang-Undang PPh. Penghasilan tersebut meliputi seluruh imbalan yang diperoleh atas jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi aset kripto, jasa penarikan dana atau withdrawal, jasa deposit, jasa pemindahan atau transfer aset kripto antar dompet elektronik, jasa penyediaan dan atau pengelolaan media penyimpanan aset kripto atau dompet elektronik, dan atau jasa lainnya sehubungan dengan aset kripto. Atas penghasilan tersebut, tidak dipotong PPh oleh pihak yang memanfaatkan jasa, namun wajib dilaporkan dalam SPT tahunan penyelenggara PMSE. C. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto sehubungan dengan aset kripto merupakan objek PPh dengan tarif umum sesuai pasal 17 Undang-Undang PPh yang baru berlaku sejak tahun pajak 2026, yang meliputi imbalan jasa bagi penambang aset kripto, penghasilan dari sistem aset kripto berupa block reward, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi atau transaction fee, atau penghasilan lain dari sistem aset kripto, dan atau penghasilan lainnya. Atas penghasilan tersebut, wajib dilaporkan dalam SPT tahunan penambang aset kripto. Terima kasih sudah mendengarkan PB Tax and Tax Updates.